Halo teman-teman semuanya, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara akses menu dan fitur aplikasi Cortex. Langkah pertama, kita ke browser atau Chrome atau Firefox atau Safari, ketik djponline.pajak.go.id. Lalu akan muncul laman login seperti ini. Masukkan NIK atau NPWP atau NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha, kemudian masukkan password dan kode keamanan. Bagi yang belum registrasi di DJP Online, silakan klik pengguna baru, daftar di sini. Jika sudah berhasil login, maka akan muncul halaman web DJP Online seperti ini. Nah, di sisi kanan sudah ada semacam grafis mengenai pendaftaran simulator Cortex. Jadi di sini sifatnya baru simulator. Misal kita mau buat e-faktur, ibu-pot, lapor SPT tahunan, dan sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi data asli perpajakan kita. Kita klik di menu simulator Cortex ini, kemudian akan muncul tampilan pendaftarannya, yaitu masukkan NPWP, nama, dan email PIC. PIC ini adalah orang pribadi yang akan bertindak sebagai PIC badan atau instansi pemerintah pada simulator Cortex. Kemudian kalian masukkan kode keamanan lalu klik simpan. Setelah itu akan ada notif registrasi berhasil dan link username password Cortex akan dikirim ke email yang terdaftar saat registrasi. Jika sudah berhasil, namanya akan berubah seperti ini, pendaftaran Cortex akan berubah menjadi centang. Kemudian cek ke email yang sudah terdaftar saat registrasi. Nah, di sini akan muncul username, password. Ketika Cortex sudah launching, pastikan password ini dijaga dengan baik dan benar karena semua data pribadi atau perusahaan ada di Cortex. Kemudian terdapat link nih untuk akses aplikasi simulasi Cortex. Setelah itu kita ke webnya, yaitu portal wp-simulasi.pajak.go.id. Setelah itu akan muncul laman Cortex seperti ini. Kita masukkan ID pengguna dan kata sandi yang sudah diberikan di Gmail tadi. Kemudian kita masukkan captcha-nya. Lalu kita klik login. Akan muncul tampilan Cortex System seperti ini. Selanjutnya, kita akan menjelajah 10 menu pada aplikasi Cortex. Menu pertama pada aplikasi Cortex yaitu portal saya. Menu ini terdiri dari 10 submenu, yaitu menu dokumen saya yang berisi daftar dokumen wajib pajak berbentuk elektronik hasil interaksi dengan aplikasi Cortex. Pemberitahuan adanya dokumen berada pada ikon bergambar kertas yang dilingkarin merah. Menu notifikasi saya yang berisi seluruh daftar notifikasi pada akun Cortex. Pemberitahuan adanya notifikasi berada pada ikon bergambar lonceng. Ketiga, menu kasus saya yang berisi daftar permohonan yang pernah diajukan. Keempat, menu kasus saya yang jatuh tempo berisi daftar permohonan yang sudah melewati batas jatuh tempo. Kelima, menu profil saya berisi profil akun Cortex secara menyeluruh, mulai dari identitas hingga fasilitas perpajakan. Menu permohonan sertifikat digital berisi formulir permohonan sertifikat digital. Menu permohonan pengukuhan PKP berisi formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. 8. Menu registrasi objek PBB berisi formulir pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Namun karena Cortex ini masih simulasi, jadi masih review, nah terdapat beberapa fitur yang terbatas nih, salah satunya fitur ini. 9. Menu pembaruan data digunakan untuk melakukan pembaruan data akun Cortex. Menu pembaruan status digunakan untuk melakukan pembaruan status akun Cortex. Menu penghapusan dan pencabutan berisi formulir penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Menu kedua yaitu e-faktur, faktur pajak elektronik dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. E-faktur ini terdiri dari 4 submenu, yaitu pertama, pajak keluaran untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau melaporkan dokumen tertentu berupa dokumen ekspor terkait penyerahan BKP atau JKP. 2. Pajak masukan untuk melihat pajak masukan termasuk merekam dokumen tertentu berupa dokumen impor serta melakukan deklarasi pengkreditan pajak masukan. 3. Retur pajak keluaran untuk melihat daftar nota retur dari pembeli. Namun karena Cortex ini masih preview, jadi konten ini masih terbatas. 4. Retur pajak masukan untuk membuat nota retur berbentuk elektronik. Menu ketiga pada aplikasi Cortex yaitu ibu-pot. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong elektronik. Menu ini terdiri dari 10 submenu, yaitu pertama, BPU. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong unifikasi. Kedua, BPNR. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong non-residen. 3. Penyetoran sendiri. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong yang dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri. 4. Pemotongan secara digunggung atau bukti potong gabungan. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong gabungan. 5. BP21. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 21. 6. BP26. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 26. 7. BPA1. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong formulir A1. 8. BPA2. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong formulir A2. 9. Menu ini digunakan untuk membuat bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. 10. Dokumen upload. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong menggunakan mekanisme impor atau unggah dokumen. Menu keempat pada aplikasi Cortex yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Menu ini digunakan untuk pelaporan SPT. Menu ini terdiri dari 4 submenu yaitu
Pertama, pelaporan SPT. Menu ini digunakan untuk pelaporan SPT baik SPT masa maupun SPT tahunan. 2. Mekanisme pencatatan. Digunakan bagi wajib pajak yang melaksanakan pembukuan keuangan sederhana melalui metode pencatatan. 3. Daftar kompensasi kerugian fiskal. Digunakan untuk menampilkan dashboard kompensasi kerugian fiskal. 4. Pengungkapan ketidakbenaran. Digunakan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Menu kelima pada aplikasi Cortex yaitu pembayaran pajak. Menu ini terdiri dari 7 submenu, yaitu pertama, permohonan pemindah bukuan. Kedua, pembuatan kode billing mandiri. Ketiga, menu ketiga ini digunakan untuk melakukan pembuatan kode billing tunggakan pajak. Keempat, menampilkan daftar kode billing aktif. Menu kelima, formulir restitusi pajak digunakan untuk melakukan permohonan permintaan pengembalian dana. Menu keenam digunakan untuk permohonan permintaan imbalan bunga. Menu ketujuh digunakan untuk melakukan permohonan pajak ditanggung pemerintah atas perusahaan daerah air minum pemerintah. Menu keenam pada aplikasi Cortex yaitu buku besar. Menu ini mencakup daftar transaksi keuangan dalam aplikasi Cortex. Menu ketujuh pada aplikasi Cortex yaitu layanan wajib pajak. Menu ini terdiri dari 6 submenu, yaitu pertama, menu layanan administrasi perpajakan. Kedua, layanan informasi perpajakan digunakan untuk memperoleh layanan konsultasi informasi perpajakan. Menu ketiga digunakan untuk menyampaikan keluhan, saran, dan apresiasi. Menu keempat digunakan untuk memperoleh layanan edukasi perpajakan. Menu kelima yaitu Education History, digunakan untuk menampilkan riwayat layanan edukasi perpajakan. Menu keenam, Pengetahuan dasar perpajakan, berisi informasi dasar tentang perpajakan. Berikut isi dari menunya. Menu ke-8 pada aplikasi Cortex yaitu manajemen akses. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan dan manajemen akses akun. Menu ini terdiri dari pengaturan password akun Cortex. Menu ke-9 pada aplikasi Cortex yaitu frequently asked question. Jadi ini merupakan rangkuman beberapa persoalan yang sering ditanyakan oleh wajib pajak. Dan di menu ini pula sudah lengkap disertai dengan jawabannya. Menu ke-10 yaitu pertukaran informasi perpajakan. Lalu di menu terakhir yaitu menu ke-11, ini merupakan aplikasi eksternal terdiri dari iBupot PPh 2126. Baik, cukup sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Bye, have a nice day.